Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali dengan saya Darmawan dari Belanja Saham Sore ya. Menyikapi hal ataupun kondisi yang saat ini sedang terjadi ya. Ternyata market masih terus-terusan mengalami penurunan dan ini sangat tidak bagus karena masih belum ada langkah konkret atau sentimen positif buat market ya, khususnya di Indonesia. Nah, tapi sesuai ulasan saya tadi pagi di channel ini, bahwa langkah yang harus kita lakukan di saat kondisi seperti ini adalah jangan terburu-buru memandang suatu saham lalu kita anggap saham itu murah, karena sebetulnya murah dan mahal itu hanya sekedar angka ya, karena kita tidak akan tahu pasti saham itu akan turun sampai mana dan dia akan mantul kemana. Oke, kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa saham A sudah di bawah harga wajar, memang betul, secara angka memang betul, tapi psikologis market masih belum bisa dianggap bahwa saham itu murah. Contohnya pada saat beberapa minggu ke belakang atau di bulan Januari kemarin, contohnya saya ambil saham WSKT. Saat penurunan di harga 1.200, banyak orang yang beranggapan bahwa saham WSKT ini sudah murah, apalagi kalau di bawah 1.000. Dan sekarang ternyata memang kenyataannya bahwa saham WSKT itu di harga 600-an. Bukan tidak mungkin masih akan terus turun, karena kondisi market, psikologis market kita masih seperti ini. Jadi hitungan murah dan mahal itu hanya sekedar angka, teman-teman. Jangan dianggap murah. Selamatkan cash Anda. Atur pola trading kita ya. Nah, kemudian saya mengatakan, jika masih mau tetap trading, pastikan pilih saham yang selalu respon terhadap pantulan ketika saham itu dibawa koreksi dan koreksinya tajam. Maksudnya begini, teman-teman silahkan cari saham ketika dia koreksi ataupun ketika dia dihajar dan dalam dia di atas minus 6% ataupun minus 10%, karena sekarang batas auto reject bawahnya minus 6%, berarti ARB kan. Ketika diajak ARB, saham itu mantul lagi. Saham itu dia mantul dari harga terendahnya, dari harga low-nya hari itu. Langsung dia respon. Saham-saham itu ternyata banyak. Ada sekitar 10 sampai 15 saham yang seperti itu. Ya. Contohnya yang saya kasih itu adalah BBCA, BBRI, BRPT, SCMA. Itu. Jadi saham ini ketika dia di bawah turun karena saat ini ARB-nya di minus 6%, dia langsung bereaksi respon, mantul dia dari harga low-nya. Nah, kalau teman-teman dapat di harga itu, teman-teman masih bisa profit. Dapat di harga ARB, kemudian teman-teman jual ketika mengalami pantulan. Ya. Saham tersebut sampai dengan closing jarang sekali bertahan di ARB, khususnya BBRI dan BBCA. Main di kedua saham itu aja kalau mau aman ya. Jangan dulu saham yang lain. Boleh spekulasi tapi harus jelas alasannya. Jangan sekedar hanya beli dan ingin beli ataupun ikut-ikutan orang beli. Karena kenapa? Saham itu bisa dibuktikan dari historisnya, dari polanya dia, karakternya dia punya karakter. Makanya kemarin kan saya bilang nih di sini ya, saya bilang bahwa jika kondisi seperti ini biasanya saham ERA, SCMA, MNCN itu dia selalu mantul dari low-nya. Kemarin ternyata kejadian hanya di ERA dan hanya di SCMA. Yang lainnya memang tidak, benar kan? Hanya MNCN yang belum mantul di sini ya. Hanya MNCN di sini yang belum mantul. Hanya MNCN yang belum mantul, yang lainnya mantul. Dan itu teman-teman bisa profit pada saat dia mantul. Itu maksudnya. Jadi BSS ini dengan kondisi seperti ini kita bisa memanfaatkan momentum-momentum yang seperti ini. Memang banyak dan memang ini ya, mau kondisi seperti ini, mau kondisi kemudian menjadi bullish lagi ataupun uptrend, ya sebenarnya resiko tetap ada gitu. Cuman bagaimana kita bisa menanggulangi dan menahan resikonya gitu, sehingga resiko itu tidak berdampak signifikan
terhadap aset kita. Berarti memang kurangi porsi trading kita. Ya. Kalau misalnya mau scalping ya sedikit aja lah. Jangan terlalu besar modalnya. Itu adalah contoh saham seperti BBCA, BBRI, BRPT dan SCMA. Itu adalah saham-saham yang selalu respon ketika dia dihajar. Mau bukti? Oke, kita buktikan ya. Saya punya 2 contoh. Sebentar. Oke, di sini. Tapi kemungkinan hari ini mudah-mudahan tidak terlalu parah ya, karena indeks Dow Jones Future-nya sudah mulai positif lagi, plus 3% tadi saya lihat. Jadi mudah-mudahan IHSG ada perlawanan hari ini dan tidak akan berakhir di ARB atau terjadi trading halt. Kita lihat BRPT ya teman-teman ya. Kita lihat dan perhatikan di kolom 2 dan kolom 3. Oke, sebentar, saya ini dulu ya. Draw screen dulu biar kelihatan. Nah. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita perhatikan kolom 2 ke kolom 3. Ya, perhatikan bareng-bareng ya. Nah, di sini ketika terjadi penurunan di kolom 2, saham BRPT ini cenderung dia selalu menyisakan minus yang lebih kecil daripada kolom 2. Di kolom 3-nya dia minusnya lebih kecil daripada kolom 2. Kita lihat contoh di hari Selasa. Nah, ini ya. BRPT ketika dihajar langsung turun ke bawah, ke low-nya, minus 4,73. Dia di kolom 3-nya mendekati close, dia menjadi minus 2,37%. Coba, apa yang bisa kita pikirkan? Jadi, jika kita membeli saham BRPT ketika koreksi dengan pola mini manajemen, kita akan tetap bisa memanfaatkan profitnya itu ketika dia mantul dari harga low-nya. Gitu maksudnya. Jadi ketika sudah beli dan kita sudah punya barang di harga terendahnya, di harga koreksi saat itu, nah ketika dia mantul kita langsung bisa jual. Kita fast trade, kita scalping gitu. Dan tidak hanya itu ternyata historinya untuk saham BRPT banyak. Ini setelah minus dia jadi plus. Minusnya lumayan gede, kemudian ke kolom 3-nya minusnya jadi semakin kecil. Kemudian kita bisa lihat lagi yang lainnya. Nah ini minus 3 jadi 0,79. Minus 2 jadi plus 5,24%. Artinya apa? Jadi kita bisa memanfaatkan saham seperti BRPT ini ketika koreksi kita beli. Saran saya, kita ngelihat tapi jangan baru minus 1% langsung beli ya. Nggak seperti itu juga. Karena di sini rata-rata di minus 4 atau minus 6 atau minus 7 baru kita beli. Jadi jika BRPT minus 4, minus 5, bahkan minus 6, kita masuk pembelian pertama. Ya. Kemudian setelah dapat, udah kita diamin dulu. Kemudian ada pantulan naik 1-2% dari harga beli kita, ya udah kita langsung jual. Itu namanya fast trade dan scalping. Itu untuk BRPT. Kemudian kita lihat yang lainnya ya. Ini hanya sebagai pembuktian aja apakah benar atau tidak. Sekarang BBCA. Oke. Kita lihat BBCA. Ini yang paling menarik. Karena dia signifikan sekali naiknya mantulnya dari harga low-nya. BBCA kemarin dari minus 6,10
closing minus 274. Sebelumnya dari ARB minus 692, closingnya 1,80. Apa jadinya ketika market seperti ini kita masih bisa profit kan? It's real. Ini yang terjadi. Ini polanya BBCA, maksudnya gitu. Jadi dengan kondisi apapun, kalau kita tahu kita jeli, kita masih bisa profit. Ini sebenarnya peluang terbesar bagi orang-orang yang masih pegang cash banyak. Ini peluang. Kita lihat lagi histori sebelum-sebelumnya ya. Minus 4, minus 3 jadi 0, jadi plus 0, atau minus 2,02. Kemudian yang lainnya banyak seperti itu. Bahkan BBCA jarang sekali minus sampai dalam di atas 3%. Histori sebelumnya begitu. Tapi karena sekarang kondisinya seperti ini, jadi BBCA dipaksa harus minus sampai dengan ARB di minus 6, atau di minus 0,7%. Sebelumnya tidak seperti itu untuk BBCA. Itu memang yang terjadi saat ini. Memang seperti itu. Oke, kita lanjut ke BBRI ya. Satu lagi ya, saya kasih contoh. Kita ke pola BBRI. Kita lihat BBRI kemarin. Sebelumnya dia dihajar sampai minus 6,99. Kemudian closingnya minus 5,91. Sebelumnya minus 693, closingnya jadi plus 3,05%. Artinya apa? Orang yang beli kemarin nih di minus 6,93%, dia bisa profit sampai dengan 9% ke high-nya, ke close-nya. Bayangkan, kondisi market jeblok. Bisa profit di atas 2% aja udah bagus. Karena kita udah tahu polanya gitu. Nah inilah yang bisa kita manfaatkan maksudnya. Kita harus jeli, kita harus detail. Karena ini faktanya seperti ini. Ini realitasnya. Ini simpelnya. Ini BBRI dan tadi BBCA. Itu maksudnya kita bisa memanfaatkan dalam kondisi seperti ini. Dan di BSS akan belajar seperti itu. Mencari saham-saham yang seperti itu, kita bisa meng-screening saham-saham seperti itu. Dengan kondisi apapun, kita masih bisa menganalisa saham, bisa memanfaatkan momentum. Karena memang pola analisa kita berbeda dibanding yang lain, yang bisa belajar support resisten, yang biasa belajar tarik garis, yang biasa belajar technical indikator, kita tidak. Kita belajar pola, kita belajar karakter dari pada emiten itu sendiri. Silahkan manfaatkan teman-teman, silahkan mulai dari sekarang, kondisi saat ini, hari ini, silahkan teman-teman list BBRI, BBCA, dan BRPT. Yang lainnya tadi banyak ya. Yang lainnya sebenarnya banyak, ada beberapa. Tidak hanya 3 atau 4 saham itu aja. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya hanya coba untuk menerangkan kepada teman-teman bahwa dalam kondisi seperti ini, yang punya cash itu adalah yang paling beruntung. Dan yang punya cash harus bisa lebih detail lagi dalam menganalisa, tentunya untuk saham-saham yang seperti ini. Bisa Anda manfaatkan. Karena profit itu hak semua orang. Karena menjaga resiko itu adalah kepentingan kita sendiri. Jaga trading Anda, jaga cash Anda, jaga emosi Anda. Tetap semangat dan keep strong ya dalam kondisi ini ya. Dan teman-teman di member premium khususnya yang sudah belajar analisa saham dengan pola BSS, dengan tools BSS screeningnya, dia bisa tetap trading di saham-saham seperti ini karena dia sudah mengetahui polanya dan dia sudah belajar polanya. Sekarang giliran Anda, mau belajar atau tetap seperti ini? Justru kita manfaatkan dengan kondisi market yang seperti ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.